Agak kedengeran suaranya Mbak Berau. Nggak kedengaran ya suaranya, izin. Izin, Mbak, suaranya, Mbak. Kecil banget, Bu. Mungkin bisa dikondisikan, Mbak, mikrofonnya. Sepertinya jaringan kami juga lagi jelek ini, Mbak. Ini masih anu juga apa MC-nya. Baik, Ibu. Cek, cek. Cek 1 2. Coba tes dulu. Tes. Ya, Mbak, suaranya sudah kedengaran. Siap. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Yang kami hormati, Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ebin Marwi, SHIMH, beserta jajaran pimpinan Bawaslu Kalimantan Timur. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Ibu Nadira SPD, selaku Korbit Penanganan Pelanggaran. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, Ketua dan anggota, serta jajaran staf yang terundang dan yang hadir pada kegiatan hari ini. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam kegiatan peningkatan kapasitas dengan tema teknik penerimaan laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 5 November 2021 dimulai. Sebelum membuka acara, marilah kita membaca basmalah. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri.
Kami pengawas pemilihan umum, menanti negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, menunjukkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan dan arahan Pordi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalimantan Timur kepada Bapak Ebin Marwi SH, IMH dipersilahkan. Kepada Bapak Ebin Marwi, SHIMH, kami persilahkan. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di sini. Apa suara saya kedengaran? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Yang saya hormati Kabak Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati ketua dan atau anggota
Bawaslu Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Yang saya hormati staf dan jajaran sekretariat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk meningkatkan kapasitas. Tema-tema yang kita angkat adalah tema-tema yang sifatnya adalah teknis, sehingga kami berusaha beserta Bawaslu Kabupaten Kota berusaha menghadirkan orang-orang yang memang punya kapabilitas dalam mengisi materi. Materi kali ini juga sangat penting ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait penanganan pelanggaran dalam konteks laporan. Ada beberapa hal yang saya rasa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, nanti kita bisa gali, mulai dari teknis penerimaan laporan, mulai dari apakah kecamatan itu berwenang menerima laporan pidana, dan bagaimana melakukan atau menjadikan semacam perlindungan hukum terhadap pelapor dan seterusnya. Ini bisa kita gali bersama narasumber yang akan menyampaikan. Saya tidak akan berpanjang lebar, teman-teman sekalian, bahwa kita apalagi situasinya Senin, ya, mungkin di daerah lain yang mengikuti sudah sore, sudah menjelang sore, jadi kita berusaha efektif apa yang dapat kita gali dari pemateri. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan kita juga bisa menghadirkan pemateri-pemateri yang capable, baik itu dari kejaksaan, dari kepolisian, ataupun dari pengadilan negeri atau pengadilan setempat. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi terkait teknik penerimaan laporan dugaan pelanggaran yang akan didampingi oleh moderator kita, Hamzar SH. Kepada Hamzar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korbid Penanganan Pelanggaran, Bapak Ebin Marwe, SHIMH, selaku Korbid Penanganan Pelanggaran, Bapak Ibu Komisioner Bawaslu Kabupaten Kota Kalimantan Timur, serta hadirin staf yang menghadiri kegiatan kita pada hari ini dengan tema teknik penerimaan laporan penanganan pelanggaran. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan panjang pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, hingga kepada Bawaslu Kabupaten Kota dari tahun 1982 hingga tahun 2021 ini menjadi tren dalam proses pengawasannya adalah terkait dengan penanganan pelanggaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2004 saja terdapat kurang lebih 1.101 kasus yang diselesaikan oleh Bawaslu, dan pada tahun 2009 terdapat 10.094 pelanggaran administrasi. Kemudian di tahun 2014 kurang lebih 627 kasus yang terdiri dari pidana, etik, maupun pelanggaran hukum lainnya.
hingga 2014 terdapat 102, baik itu di Pilpres. Pada tahun 2019 terdapat 380 kasus, dan tahun 2020 pada pemilihan bupati maupun wali kota maupun provinsi atau gubernur itu terdapat 1.532. Ini membuktikan bahwa tren penanganan pelanggaran menjadi sesuatu yang sangat besar dibandingkan dengan permohonan penyelesaian sengketa. Bahwa terkait dengan suksesnya penanganan pelanggaran yang terdapat di Bawaslu, baik itu di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, perlu menjadi perhatian kita semua terkait dengan proses teknik dari penerimaan laporan itu sendiri. Karena penerimaan laporan sendiri merupakan ujung tombak dari suksesnya suatu proses penanganan pelanggaran. Terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan teknik penerimaan laporan dugaan penanganan pelanggaran, akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Yuda Pratama Putra SH, sebagai tim asistensi Bawaslu RI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Suara saya terdengar, Bapak Moderator? Ya, kedengaran. Silakan Pak. Izin untuk share materinya Pak. Ya, baik. Untuk pertama barangkali izin untuk staf saya berikan ya. Kebetulan saya memakai handphone ini untuk Zoom kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Koordif Penanganan Pelanggaran, Mas Erwin, kemudian Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Berau yang selaku mungkin bisa dibilang tuan rumah ya dalam kegiatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota beserta jajaran sekretariat yang turut hadir dalam kegiatan Zoom siang kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bisa dibilang ini kali kedua ya saya diberikan kesempatan memberikan atau mengisi kegiatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kaltim. Bawaslu Kaltim sendiri masih saya anggap seperti rumah saya sendiri karena dulu saya sempat bekerja di sana selama 4 tahun dan KTP saya pun masih Kalimantan Timur ya. Belum ada rencana untuk memindahkan dokumen kependudukan ke Jakarta ini. Jadi saya sangat senang bisa mengisi materi ini. Yang kemudian saya turut mengapresiasi apa yang sudah diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan ikhtiar dalam melakukan peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam penanganan pelanggaran di dalam masa lagi kosong tahapan seperti saat ini. Inilah saat yang baik bagi kita para pengawas pemilu untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, kemampuan, sumber daya manusia yang kita miliki untuk nanti menunjang dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran di pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dan saya berharap juga kegiatan seperti ini diikuti oleh Bawaslu provinsi lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi SDM. Itu yang kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbicara penerimaan laporan
penerimaan laporan ialah bagian dari proses penanganan pelanggaran, atau dalam rumah besarnya ialah penegakan hukum pemilu itu sendiri, yang mana terbagi dua, penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa. Sehingga jika bisa dikatakan bahwa proses penanganan pelanggaran ialah salah satu dari dua fungsi utama yang dimiliki oleh Bawaslu beserta jajarannya yang diberikan oleh undang-undang, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum pemilu, penanganan pelanggaran, dan baik juga penyelesaian sengketa harus dilakukan secara sempurna. Dikarenakan karena sebuah ketidaksempurnaan akan berakibat entah itu sanksi etik, entah itu timbulnya ketidakpercayaan publik, sehingga menjadi legitimasi apa yang menjadi produk dari Bawaslu sendiri itu pun menjadi ragukan seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, masalah penerimaan laporan ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Ebin di awal dan moderator, sangat krusial ya. Sangat krusial dalam proses penerimaan laporan masuknya sebuah informasi. Pengawas pemilu terhadap sebuah peristiwa pelanggaran atau dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, pengawas pemilu sangat berkepentingan terhadap hal itu. Pengawas pemilu memiliki kendala dalam menjangkau setiap wilayah yang dia awasi, apakah terjadi pelanggaran atau tidak, sehingga dia butuh bantuan partisipasi masyarakat, butuh bantuan pemantau untuk bisa memberikan informasi kepada pengawas pemilu terkait peristiwa dugaan pelanggaran pemilu, sehingga sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilu ketika disampaikan ke pengawas pemilu maka bisa dikatakan itu sebuah saya pertama ingin berbicara masalah limaan laporan ya. Mungkin bisa slide selanjutnya. Jika kita melihat di peraturan Bawaslu sendiri, penerimaan laporan itu lingkupnya ada sejak pencatatan informasi ke dalam formulir laporan sampai dengan registrasi laporan. Itulah yang disebut dengan penerimaan laporan. Ada 3 kegiatan besar, yaitu pencatatan informasi yang diberikan oleh pelapor, kemudian pemeriksaan laporan tersebut, dan registrasi laporan. Kemudian selanjutnya saya membagi 3 dalam tugas penerimaan laporan. Di sini terbagi dari subjek pelaksana, kegiatan, dan output. Ya, saya kira kita semua yang sudah pernah melakukan penerimaan laporan tentu paham. Di sini subjek pelaksananya ada petugas penerimaan laporan. Petugas penerimaan laporan ini ialah garda depannya ya, bisa dibilang frontlinernya. Frontline ialah nanti yang bertugas menuangkan informasi ke dalam formulir. Dialah yang membuat informasi itu dapat diolah, dapat menjadi bahan yang baik bagi pengawas pemilu untuk diselidiki apakah memang terjadi pelanggaran pemilu atau tidak. Kemudian outputnya berupa formulir laporan dan tanda terima. Di sini saya hanya katakan formulir laporan karena sementara ada 2 Perbawaslu yang mengatur pemilu dan mengatur tentang pelanggaran pemilihan yang untuk nomor formulir laporannya atau kode formulirnya itu berbeda ya.
Kemudian anggota Bawaslu itu memeriksa laporan, apakah syarat formilnya dan materialnya sudah terpenuhi atau tidak dalam bentuk kajian yang bertanda tangan di situ ialah anggota Bawaslu. Kemudian terakhir registrasi. Begitu registrasi dilakukan oleh pencatat nomor laporan. Dari situlah nanti dimulai dihitungnya proses penanganan pelanggaran. Selanjutnya masalah optimalisasi. Ini saya buat semacam pengantar ya, pada akhirnya nanti sampai ke penerimaan laporan. Jadi penerimaan laporan itu merugikannya ditentukan dari bagaimana optimalnya sebuah proses penerimaan laporan, Bapak Ibu sekalian. Tidak maksimal atau mencoba meremehkan proses ini, maka itu akan mengganggu citra dari Bawaslu, karena publik bisa menilai dari bagaimana cara kita menerima laporan yang dia sampaikan. Dari optimalisasi penerimaan laporan itu saya bagi dua, internal dan eksternal. Internal tentunya pertama peningkatan kapasitas SDM secara bertahap dan berkelanjutan. Kenapa peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu itu harus bertahap? Dikarenakan kita tidak bisa memberikan pemahaman atau penguatan kepada seseorang yang baru berkecimpung itu langsung ditodong sebuah proses mekanisme penanganan pelanggaran. Dia harus bertahap, dia harus tahu dulu apa itu tugas wewenang, apa itu penanganan pelanggaran, apa itu temuan dan laporan. Dia harus bertahap, tidak langsung ujuk-ujuk dia disodori cara bagaimana mengisi formulir A1 begitu ya, bagaimana cara menerima barang bukti seperti itu, dan berkelanjutan seperti itu. Apa yang dilakukan dalam bentuk SKPP itu saya kira sudah baik, dia dari tingkat dasar, menengah, dan nanti baru di tingkat berkelanjutan kalau tidak salah. Tingkat lanjut seperti itu jadi dia bertahap. Begitulah cara meningkatkan kapasitas SDM. Jadi tidak bisa orang yang baru, misalnya anggota Bawaslu baru, langsung dia meskipun dia memiliki kemampuan teori, namun dalam dunia pengawasan pemilu itu di situ ada sentuhan-sentuhan empiris di situ, ada pertimbangan-pertimbangan kearifan lokal di sana yang tidak sepenuhnya normatif. Jadi ilmu itu memang harus didapatkan, ilmu pengawasan pemilu itu harus didapatkan di dalam sistem. Kemudian untuk optimalisasi selain peningkatan kapasitas SDM juga pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Bawaslu diberikan dukungan anggaran, negara memberikan uang kepada Bawaslu itu untuk melaksanakan dua fungsi utamanya. Saya seringkali menemukan bahwasanya Bawaslu kabupaten, bahkan Bawaslu provinsi tidak memiliki ruang penerimaan laporan yang layak. Alasannya tidak ada anggaran. Saya bilang bahwa negara ini memberikan lembaga sebesar Bawaslu ini untuk melaksanakan fungsi utamanya, yaitu pengawasan dan penanganan pelanggaran. Kalau sampai itu tidak didukung, ya saya tidak tahu lagi seperti apa. Kemudian masalah eksternal ya.
Kemudian eksternal bagaimana optimalisasinya, tentunya dengan sosialisasi kepada masyarakat peserta pemilu dan pemantau pemilu. Kita mensosialisasikan bagaimana cara melapor yang baik dan benar kepada mereka. Kemudian kemudahan akses bagi masyarakat. Nah, semakin mudah mereka merasa untuk menyampaikan laporan, maka itu semakin baik. Makanya Bawaslu RI ini sedang membangun sebuah sistem teknologi bagaimana caranya agar nanti ke depannya kita sudah memakai teknologi begitu ya, berbasiskan aplikasi dalam penanganan pelanggaran. Jadi tidak lagi petugas penerima laporan itu mengetik di laptopnya atau di komputernya menggunakan Microsoft Word begitu ya, tapi sudah sistemnya melalui aplikasi, sudah online di situ, sehingga dan bahkan masyarakat bisa dari handphonenya atau dari komputer di rumahnya melaporkan dugaan pelanggaran, tidak perlu lagi ke kantor Bawaslu seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini saya membuat sebuah kriteria minimal petugas penerima laporan. Saya pikir ini sudah paling minimal ya, tidak ada lagi bisa di bawah ini. Dan ini juga yang kriteria ini juga yang kami kirimkan, Biro FPP Fasilitasi Penanganan Pelanggaran kirimkan kepada Puslitbang dalam rangka nanti pengembangan SDM untuk melatih SDM-SDM yang nanti dibebani tugas penerimaan laporan, bahwa petugas penerima laporan itu harus komunikatif dan percaya diri. Dia tidak boleh dia tidak boleh tidak komunikatif. Dia harus pandai berkomunikasi karena yang dia hadapi ini adalah masyarakat. Bisa dibilang dia membawa citra Bawaslu di dalam dirinya seperti itu. Kemudian diperlukan juga percaya diri. Jangan sampai karena kita tahu banyak kriteria pelapor ini yang berbeda-beda, jangan sampai merasa tertekan seperti itu. Yang kedua ialah minimal petugas penerima laporan ini mampu menjelaskan prosedur penerimaan laporan. Kita tahu prosedur penerimaan laporan tadi sebagaimana sudah disampaikan di awal, dia mampu menjelaskan bagaimana cara-caranya kepada pelapor. Seringkali pelapor datang ke kantor belum tahu bagaimana sih cara menerima laporan. Disitulah dijelaskan oleh petugas. Kemudian dia juga harus paham bentuk peristiwa dan jenis pelanggaran pemilu. Jangan sampai ada pelapor datang, dia menyampaikan peristiwa penganiayaan pada saat kampanye, kemudian tidak coba diberikan saran seperti itu oleh petugas penerima laporan. Karena memang tidak tahu. Jangan sampai pelanggaran lalu lintas dilaporkan diterima-terima saja seperti itu oleh petugas penerima laporan akibat ketidaktahuan bentuk peristiwa dan jenis pelanggaran pemilu. Seperti itu. Kemudian juga harus setidaknya mengetahui proses pelanggaran pemilu. Jadi ketika pelapor menanyakan laporan saya ini akan ditindaklanjuti seperti apa, akan paham seperti itu. Jika Bapak Ibu sekalian belum memiliki SDM yang seperti ini, maka dilatihlah secara terus-menerus, termasuk Bapak Ibu sekalian. Jika sudah punya, maka dirawatlah. Karena di 2024 yakinlah bahwa kita tidak hanya memerlukan SDM yang berkompeten, tapi juga SDM yang telah teruji seperti itu. Jadi ada dua syarat, dia harus berkompeten dan telah teruji. Ini masalah kriteria minimal petugas penerima laporan. Kemudian kita masuk terkait dengan teknik penerimaan laporan. Saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan terkait dengan teknik ini yang paling benar, tetapi berdasarkan pengalaman saya masuk 9 tahun saya berkecimpung di pengawasan pemilu, dan inilah yang
saya pikir setidak-tidaknya saya nilai yang akan memberikan formulir A1 atau formulir laporan akan berisi informasi yang komprehensif. Jadi seperti itu. Jadi banyak teknik yang bisa Bapak Ibu sekalian, karena penerimaan laporan itu membutuhkan sebuah jam terbang ya. Itu tidak ada diajarkan di bangku kuliah. Bapak Ibu sekalian harus masuk ke dalam sistem pengawasan pemilu, harus masuk di dalam dunianya. Jadi inilah yang saya pelajari selama 9 tahun pengalaman saya di pengawas pemilu. Jadi saya bagi 3, ada proses awal, proses pengisian formulir, dan proses akhir. Nah, untuk proses awal, pertama petugas, di sini maksud petugas ialah petugas penerimaan laporan. Petugas menjelaskan prosedur perlaporan yang baik dan benar kepada pelapor. Kemudian dilakukan meminta pelapor untuk menjelaskan tentang peristiwa yang dilaporkan dengan rinci. Jadi pertama tidak usah dulu disodorkan formulir laporan. Kemudian petugas dapat memberikan saran atau nasihat kepada pelapor sepanjang terdapat hal sebagai berikut. Mungkin ada juga yang berbeda pendapat dengan saya bahwa petugas menerima laporan itu mestinya dia pasif. Tapi saya bilang tidak, dia tidak, menurut saya tidak boleh pasif seperti itu, karena ketika dia pasif maka maka informasi yang terdapat di formulir laporan akan sangat berpotensi tidak informatif seperti itu. Jadi petugas penerima laporan ini, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prosedur, atau pelapor juga meminta saran berkaitan dengan proses laporan, kemudian peristiwa yang dilaporkan dinilai bukan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan aturan yang berlaku, atau pelapor yang hadir bukan pelapor yang mengetahui secara langsung peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan. Nah, 4 poin ini jika terjadi dalam proses penerimaan laporan, petugas penerima laporan bisa memberikan saran atau nasihat kepada pelapor. Ya, misalnya dinilai bukan dugaan pelanggaran pemilu, dia merupakan pelanggaran pidana umum, diberikan dasar hukumnya, dilihatkan seperti itu bahwa bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilu, silahkan lapor ke polisi atau ke lembaga lain yang berwenang seperti itu. Kemudian biasanya juga ini sering kita temukan ini ya, pelapor yang hadir ini bukan pelapor yang mengetahui secara langsung. Nah, jadi disampaikan bahwa lebih baik yang melaporkan ialah yang mengetahui atau setidaknya yang melihat langsung itu dijadikan saksi, ataupun juga saksi-saksi yang biasanya juga tidak mengetahui, hanya mengetahui dari clipping berita seperti itu. Nah, itu bisa petugas penerima laporan memberikan nasihat. Tentunya harus dibekali dengan kemampuan komunikasi dan pengetahuan terkait dengan penegakan hukum pemilu. Kemudian petugas meminta bukti identitas di sini. Kita sudah tahu bagaimana cara membuktikan bukti identitasnya itu, saya perlu jelaskan, termasuk saksi jika dia turut hadir bersama pelapor. Kemudian petugas mengonfirmasi kepada pelapor perihal kerahasiaan identitas pelapor beserta saksi-saksi. Jadi bahwa pelapor akan dirahasiakan identitasnya seperti itu selama proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian disampaikan. Ini terkait dengan proses awal teknik penerimaan laporan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, masalah pengisian formulir. Ya, ini pengisian formulir laporan yang saat ini sedang eksis ya, formulir laporan saat sedang eksis, karena tidak menutup kemungkinan formulir laporan ini karena kita sedang melakukan revisi peraturan Bawaslu, tentunya nanti dan dengan pertimbangan keserentakan
pemilu dan pemilihan tahun 2024 apakah kembali dikaji kembali formulir laporan seperti itu. Ya, dalam pengisian formulir yang pertama, petugas tentunya mengisi informasi terkait dengan identitas pelapor. Jika alamat di dalam KTP berbeda dengan alamat domisili, maka tambahkan saja di formulir itu alamat domisili seperti itu. Karena ini terkait dengan surat menyurat seperti itu ya, mengirim berita acara klarifikasi atau pengumuman hasil atau perbaikan laporan juga bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengirim ke alamat yang sebenarnya pelapor tidak tinggal di sana. Meskipun pada saat ini kita sudah memanfaatkan teknologi WA seperti itu ya, tapi untuk menyamaratakan kita anggap saja bahwa tidak semua pelapor memiliki fasilitas smartphone seperti itu. Dan yang kedua, ini yang sering saya temui di utamanya, tapi ini sering terjadi, poin 2 ini sering terjadi di Indonesia bagian timur. Maluku ke Papua Barat, Papua gitu ya. Di sana seringkali petugas penerima laporan itu meminta pelapor yang mengisi sendiri, diserahkan saja isi sendiri Pak, seperti itu. Dan saya sangat tidak menyarankan, sangat tidak merekomendasikan petugas penerima laporan memberikan formulir laporan kepada pelapor untuk diisi sendiri. Saya tidak pernah menyarankan hal tersebut seperti itu. Dan saya sering mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten, khususnya ini sering terjadi di kawasan timur Indonesia seperti itu. Kemudian formulir laporan ini sangat tidak disarankan untuk ditulis tangan. Sepanjang memang terdapat sarana pendukung, maka lebih baik diketik ya. Kecuali memang tidak ada listrik, tidak ada printer seperti itu, maka ditulis tangan saja tidak apa-apa. Kemudian petugas memastikan keaslian identitas pendukung dari pelapor. Nah, di sini harus apakah identitas itu asli atau tidak seperti itu. Kemudian masalah pengisian peristiwa yang dilaporkan. Nah, jika kita analisa di dalam formulir laporan itu kan ada peristiwa yang dilaporkan. Nah, di sini salah satu yang sering saya komplain, bahkan di Bawaslu RI pun masih petugas yang di Bawaslu RI pun masih sering saya komplain juga. Peristiwa yang dilaporkan ini tidak diisi dengan bahasa yang sesuai aturan, bahasanya tidak bahasa hukum seperti itu. Nah, ini saya memberikan contoh di sini. Surat suara dicoblos berkali-kali oleh KPPS. Nah, ini maksudnya apa seperti itu kan? Di sini saya memberikan contoh benar. KPPS TPS 12 Kelurahan Karangjadi atas nama Mulyono merusak surat suara lebih dari 1 surat suara. Nah, seperti itu. Itu dia sesuai dengan bahasa hukum yang ada di peraturan, yang ada di undang-undang. Jadi sesuaikanlah informasi yang ada di dalam formulir laporan itu dengan bahasa yang memang digunakan di dalam undang-undang. Jangan menggunakan bahasa yang digunakan oleh pelapor, begitu. Ya, seperti itu. Kemudian poin ke-6, nah ini masalah tempat kejadian. Tempat kejadian pun sering tidak detail seperti itu. Ini contohnya hanya diisi Tanjung Redep, Kabupaten Berau seperti itu. Tanjung Redep, Kabupaten Berau, kalau ukurannya hanya 100 meter kali 100 meter tidak masalah ya. Tapi ini kita berbicara wilayah yang luas, sehingga setidaknya itu sedikit detail, sedikit membantu di mana peristiwa itu, tempat kejadian itu terjadi. Nah, ini saya contohnya, misalnya di Aula Desa Sukajadi, Kelurahan Gayam, di Tanjung Redep seperti itu. Atau Pasar Kemis, Kecamatan Kutabumi, Kabupaten Tangerang. Nah, setidaknya ini dia
merujuk ke sebuah tempat yang spesifik seperti itu ya. Jadi tidak luas sekali di mana dia terjadinya. Oke, untuk poin 7 kita di poin 7 di slide selanjutnya. Ini masalah waktu kejadian. Nah, waktu kejadian ini juga banyak yang kurang tepat seperti itu. Hanya diisi tanggal. Sedangkan yang diminta di sini itu adalah jam dan tanggal seperti itu. Jam, hari, dan tanggal seperti itu. Itu lengkapnya. Kalau dia tidak tahu pasti, dibuat saja. Misalnya nih contohnya, sekitar pukul 19.35 Wita atau habis Isya seperti itu. Artinya habis azan atau waktu sholat Isya begitu ya bagi umat Muslim. Kemudian tanggal 5 November 2021. Nah, di situ spesifik ya. Informatif seperti itu. Masalah hari dan tanggal diketahui. Di sini berdasarkan pengalaman, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami seringkali terdapat kontradiksi antara hari dan tanggal diketahui pada data laporan. Jadi formulir laporan itu yang di atas itu data laporan. Kemudian kontradiksi ini terjadi dengan uraian singkat kejadian. Di bagian bawah formulir laporan itu ada uraian singkat kejadian. Sering terjadi kontradiksi di situ. Misalnya dia katakan saya mengetahui pada tanggal 1 November 2021, tapi ketika dia ceritakan peristiwanya di dalam uraian singkat kejadian, ternyata dia sudah tahu sejak tanggal 20 Oktober tahun 2021. Nah, ketika terjadi kontradiksi seperti ini hati-hati, ini sering terjadi. Saya bilang bukan kadang terjadi, tapi sering terjadi kontradiksi seperti ini. Nah, jadi petugas penerimaan laporan harus mengkonfirmasi ulang bahwa pelapor ini mengetahuinya kapan seperti itu. Apakah hari dan tanggal diketahui pada data laporan atau yang tercantum dalam uraian singkat. Hal ini kenapa terjadi? Karena seringkali pelapor itu memanipulasi hari dan tanggal diketahui. Nah, sehingga petugas perlu klarifikasi singkat kepada pelapor perihal hal ini. Seperti itu. Jangan kecewakan pelapor bahwa laporan Bapak Ibu ini akan kadaluarsa seperti itu. Bawaslu akan tetap menindaklanjuti dalam bentuk informasi awal. Jadi tidak masalah kalau meskipun laporannya sudah terlewat. Seperti itu kira-kira. Kemudian masalah identitas terlapor, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini catatan yang saya berikan perlu untuk mengkonfirmasi kapasitas terlapor dilaporkan sebagai siapa. Nah, kadang seorang terlapor itu terdapat 2 jabatan yang berbeda. Contoh nih, saya mengambil contoh Airlangga Hartarto. Bisa saja Airlangga Hartarto, dia merupakan ketua tim kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1. Namun di sisi lain, Airlangga Hartarto juga pejabat negara atau menteri. Nah, perlu dikonfirmasi kepada pelapor. Airlangga Hartarto ini dilaporkan sebagai ketua tim kampanye atau sebagai menteri. Nanti korelasinya ialah ke alamatnya. Kalau dia sebagai menteri, maka alamatnya ialah alamat kantornya. Karena yang dilaporkan ialah menterinya, pejabat negaranya, yang kebetulan dijabat oleh seseorang yang bernama Airlangga. Berbeda jika dia kapasitasnya sebagai ketua tim kampanye. Seperti itu. Itu terkait nomor 9 dan 10. Itu juga di sini harus lebih teliti. Jangan sampai dilihat betul-betul. Dia sebagai apa kapasitasnya? Apakah sebagai gubernur dilaporkan, ataukah sebagai ketua partai dia dilaporkan, ataukah sebagai ketua tim kampanye? Atau sebagai siapa? Seperti itu. Nah, jika pelapor tidak mengetahui detail alamat lapor, maka dapat diisi kecamatan dan kabupaten kota ya. Setidaknya ada kecamatan dan kabupaten kota. Dan terhadap kontak terlapor dapat dikosongkan jika pelapor tidak mengetahui.
Selanjutnya masih tentang pengisian formulir gitu di poin 12. Di sini petugas mengisi identitas saksi-saksi berdasarkan dari identitas KTP atau paspor saksi atau info dari pelapor kalau tidak ada KTP-nya. Jika alamat domisili atau alamat surat berbeda dengan alamat KTP, maka petugas dapat menambahkan alamat domisilinya. Nah, jika pelapor tidak berkenan, ini fenomena ini sering terjadi belakangan ini. Jika tidak berkenan, maka dapat dikosongkan. Namun dengan catatan, informasi keterangan yang akan disampaikan oleh saksi dicantumkan dalam uraian singkat kejadian. Jangan sampai ini hanya janji-janji kosong seperti itu. Sebenarnya tidak ada saksi. Namun keterangan saksi nanti akan menyampaikan hal apa itu akan dicantumkan di uraian singkat kejadian seperti itu. Kemudian tugas memastikan saksi-saksi yang dicantumkan merupakan saksi yang melihat, mendengar, atau merasakan langsung peristiwa yang dilaporkan. Ya, jika bukan maka petugas dapat memberikan sebuah saran. Jika memang pelapor memaksakan kehendak ya sudah tidak masalah, dijadikan saksi saja seperti itu. Kemudian di poin 13 masalah bukti-bukti. Di sini juga sering terjadi kekeliruan, tidak informatif apa yang ditulis di dalam formulir laporan sehingga menyulitkan staf atau anggota Bawaslu yang menyusun kajian awal, tidak tahu maksudnya apa, harus menghubungi lagi pelapor lewat telepon seperti itu, karena petugas penerima laporannya tidak informatif, tidak mendapatkan informasi yang komprehensif dalam petugas penerima laporan. Jadi akan menyulitkan dalam proses pemeriksaan laporannya nanti. Ini contoh, ada video rekaman. Biasanya dimasukkan dalam flash disk, ditulis saja video rekaman seperti itu. Namun tidak dijelaskan, bahkan tidak pernah dibuka oleh petugas penerima laporan. Dia cuma lihat filenya saja. Oh, ada file berisi video 1, 2, 3, tapi tidak pernah dibuka. Seperti itu, dan tidak pernah ditanyakan oleh petugas penerima laporan kepada pelapor. Bahkan jangan sampai ada video yang isinya bahasa yang tidak kita mengerti, seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Seringkali saya menemui bukti video itu tidak ada korelasinya dengan laporan yang disampaikan seperti itu. Kejadiannya yang dilaporkan di TPS 1, videonya itu ada di TPS 12, tidak ada sama sekali korelasinya dan tidak diperiksa oleh petugas penerima laporan. Jadi penulisan bukti-bukti ini harus spesifik ya. Bahkan kalau bisa dimintakan transkripnya lebih baik seperti itu. Kemudian bukti berupa APK itu bisa ditulis alat peraga kampanye berupa spanduk ukurannya sekian dengan calon anggota DPRD atas nama Fulan seperti itu. Kemudian bukti berupa surat atau dokumen ditulis fotokopi ijazah kah atau dia asli seperti itu. Jadi dia spesifik ditulisnya ya. Kemudian perihal saat penerimaan bukti-bukti kita harus mempertimbangkan juga mekanisme berdasarkan Perbawaslu tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Di sini Perbawaslunya sedang dikaji ulang apakah termasuk istilah barang dugaan pelanggaran tersebut apakah sudah tepat atau tidak, seperti itu kira-kira. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini masih masalah pengisian formulir. Nah, disinilah yang paling banyak saya bilang tidak informatifnya formulir laporan tersebut. Seperti itu. Dan saya tidak menemukan 1, 2, tapi hampir setiap daerah yang saya datangi ini terjadi.
terkait dengan pengisian uraian singkat kejadian. Ada yang kadang ditulis hanya 2 baris seperti itu. Ada yang 1 baris, ditulis tangan lagi, dan bahasanya tidak jelas. Sering sekali seperti itu. Uraian singkat diisi, saya beritahu akhirnya, dan ini teknik yang saya gunakan. Saya juga memberikan saran kepada petugas penerima laporan yang ada di tingkat pusat. Untuk mudah ya, pengisian uraian singkat kejadian itu dilakukan dengan melakukan klarifikasi singkat kepada pelapor dengan kerangka pertanyaan kira-kira sebagai berikut. Pertama, peristiwa apa yang Anda laporkan, kemudian kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Bagaimana peristiwa itu terjadi dijelaskan. Siapa pelaku dalam peristiwa tersebut dan kapan dan dari mana Anda mengetahui peristiwa tersebut. Jelaskan bukti-bukti yang Anda sampaikan dan tujuan disampaikannya bukti tersebut. Kemudian jelaskan informasi singkat yang akan dijelaskan oleh saksi-saksi dalam laporan Anda. Setidaknya ini minimal, ini sudah 7 pertanyaan ini minimal harus terjawab di dalam uraian singkat kejadian. Dan harus memakai bahasa yang jelas seperti itu. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang kabur, bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan aturan, bahasa yang masih bahasa pelapor banget, bisa dibilang seperti itu. Ini sangat krusial, uraian singkat kejadian itu sangat krusial. Jangan pernah berpikir bahwa nanti bisa ditanyakan ketika klarifikasi saja. Begitu. Saya berharap di uraian singkat kejadian ini itu sudah jelas informasinya. Jadi ketika pemeriksaan laporan, si pemeriksa ini tidak lagi bertanya-tanya, ini peristiwa apa sebenarnya? Ini kejadian dilakukan oleh KPPS atau oleh saksi seperti itu. Jadi dikarenakan tidak jelas uraian singkat kejadiannya, maka banyak pertanyaan. Sedangkan kita tidak semudah itu mempertanyakan kembali kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya. Jadi ini sangat krusial Bapak Ibu sekalian dalam pengisian uraian singkat kejadian. Saya harapkan perlu latihan terus-menerus dalam kita mendapatkan formulir laporan yang sangat-sangat informatif seperti itu. Jadi dalam proses penerimaan laporan itu tidak usah terlalu terburu-buru seperti itu. Namun harus lebih tertib dan informatif. Itulah tujuan dari penerimaan laporan. Kemudian setelah mengisi seluruh informasi, petugas menilai apakah informasi yang diberikan oleh pelapor telah informatif atau belum dicerna. Petugas penerima laporan itu membaca. Saya kalau baca laporannya ini bingung nggak saya? Misal saya masih kebingungan, apalagi orang lain seperti itu. Apalagi nanti staf yang memeriksa laporan seperti itu. Jadi harus dinilai kembali sebelum ditandatangani ya. Kemudian untuk proses akhir ini hanya proses tanda tangan ya. Tanda tangan, memberikan nomor penerimaan, tanda terima, kemudian pemberkasan. Dan jangan lupa untuk selalu dilaporkan kepada pejabat struktural yang membawahi bidang penanganan pelanggaran. Kemudian berkas laporan tersebut disusun dengan baik, kemudian diserahkan ke pejabat atau staf yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan teknik penerimaan laporan ya. Ini memang perlu sebuah pengalaman didukung dengan sebuah pengetahuan
sehingga bisa diperoleh sebuah laporan yang sangat informatif dan sangat membantu pengawas pemilu. Begitu, karena sebuah informasi yang diberikan oleh pelapor itu sangat berharga ya, terlepas dari memang sering kita temukan laporan-laporan yang dinilai ya dinilai tidak berkualitas, hanya berdasar clipping koran. Namun kalau kita seriusin memang laporan-laporan tersebut tentu menyimpan sebuah peristiwa dugaan pelanggaran, dugaan pelanggaran yang lebih jauh mendalam seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, sementara itu dulu dari saya, moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Yuda Pratama atas pemaparannya terkait dengan teknik penerimaan laporan. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman kita, khususnya di lingkup Bawaslu Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Baik, kita masih ada waktu 30 menit kurang lebih. Kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, sesi pertama kita membuka 3 penanya. Kepada Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengaktifkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Nadira selaku Koordinat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Berau. Silakan Bu. Ya. Mungkin gini Mas Yuda, terima kasih. Izin mungkin pengalaman kami di Berau ya. Biasanya kita menerima laporan itu terkadang dari kuasa hukum. Nah, dan kuasa hukum itu biasanya membuat uraian kejadian itu. Nah, tadi Mas Yuda sampaikan bahwa kita tidak boleh memberikan kepada pelapor untuk menulis sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah laporan yang disampaikan oleh kuasa hukum itu bisa kita jadikan maksudnya dasar untuk menyalin kembali, karena terkadang setiap mohon maaf kayak di Berau ini kebanyakan itu memang yang datang itu kadang kuasa hukum yang melaporkan peristiwanya itu, di mana juga sebenarnya mereka itu tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, hanya berdasarkan mendengar tapi menuangkannya di dalam sebuah laporan. Mungkin seperti itu Mas Yuda. Ya, terima kasih Bu Nadira. Mungkin Mas Yuda langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung aja dulu. Oh, ya. Silakan Bapak Ibu, masih kita buka sesi tanya jawabnya lagi. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak dari Bawaslu Rejang Lebong. Oke. Iya, silakan Pak. Pak Bastian dari NTT, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sukses bagi Bawaslu Kaltim. Kami dari Indonesia Timur. Profisiat bagi Pak Yuda. Luar biasa materinya yang kami terima hari ini. Sangat bermanfaat. Dari pemaparan materi tadi, saya bukan menyimpulkan, tetapi proses selanjutnya untuk pileg pilpres atau pemilu serentak 2024 ini sudah memakai sistem online, yang mana digunakan pelapor melaporkan lewat sistem online. Dari pemaparan tadi, saya mungkin melihat bahwa ini pelapor mendatangi sendiri di kantor Bawaslu. Jadi prosedur sama seperti Pak Yuda yang sampaikan. Mungkin ada trik-trik lain
apabila pelapor melapor lewat aplikasi sistem informasi pelaporan, yang mana ini diwajibkan oleh Bawaslu untuk kita menyebarkan di dalam medsos atau jejaring lain untuk masyarakat yang melaporkan. Itu yang pertama, Pak Yuda. Yang kedua, menyangkut dengan hal ini, saran saya adalah petugas-petugas atau staf-staf di HP3S harus dibekali secara baik untuk penerimaan laporan ini. Yang mana juga ini berimplikasi pada proses mereka diperpanjang masa jabatannya. Kalau misalnya mereka ini diangkat menjadi P3K, maka prosedur ini akan mereka tetap lakukan dan tidak akan berubah. Karena kalau ada pergantian orang di situ, maka menjadi kesulitan kita sebagai komisioner untuk sering dan selalu mendampingi. Syukur bahwa pelapor itu kalau mendatangi kantor dan melapor kejadian, ada didampingi langsung oleh komisioner. Tetapi apabila pada saat itu komisioner lagi bertugas keluar daerah misalnya, maka ini menjadi hal yang cukup mengganggu. Demikian Pak Yuda, terima kasih. Salam hormat, saya Bastian, Kabupaten Ngada, NTT. Terima kasih, salam buat semua teman-teman Kalimantan Timur, sukses, hormat dari NTT buat seluruh rekan-rekan Bawaslu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bastian atas pertanyaan dan sarannya. Baik, mungkin Mas Yuda langsung dijawab aja Mas Yuda sambil menunggu dari peserta yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Terkait tadi ada 2 pertanyaan Mas Yuda dari Ibu Nadira. Yang pertama terkait dengan formulir pelaporan kadang ditulis langsung oleh kuasa hukum pelapor. Dari Bapak Bastian terkait dengan trik pelaporan melalui media web. Ya. Silakan Mas Yuda. Ya, terima kasih moderator. Ya, dari Berau tadi bagaimana jika di Berau sering terjadi bahwasanya laporan disampaikan oleh kuasa hukum dan bahkan sudah membuat uraian singkat kejadian. Apakah itu langsung Sepertinya tes, suara saya kedengaran kah? Terdengar, Pak. Ya, terdengar. Tidak putus-putus ya? Iya, Pak. Ya, baik. Tadi dari Bu Nadira, jadi pada dasarnya jika seperti itu maka tetap petugas penerima laporan apa yang sudah disampaikan oleh pelapor kuasa hukum tersebut, petugas penerima laporan meneliti kembali apa yang sudah terhadap dokumen yang sudah ditulis oleh kuasa hukum tersebut memang sudah informatif atau belum. Ya, harus dibaca kembali, diteliti apakah uraian singkat kejadian yang dipersiapkan oleh kuasa hukum tersebut sudah informatif atau belum. Itu yang pertama. Kemudian masalah bahwa kuasa hukum yang melaporkan, memang ini sering terjadi ya. Dan di sini kita hanya dapat memberikan saran atau nasihat bahwa untuk mendukung kinerja
pengawas pemilu tentunya lebih baik dilaporkan oleh pelapor yang memang mengerti terhadap substansi laporannya, seperti itu. Atau setidaknya orang tersebut menjadi saksi, seperti itu ya Bu. Orang yang mengetahui secara langsung namun tidak enggan melaporkan, setidaknya dia menjadi saksi, karena kita dalam penegakan hukum tentunya kita memerlukan orang-orang yang mengetahui, melihat, mendengar, merasakan secara langsung terhadap peristiwa. Jadi dua itu tadi masalah kuasa hukum yang sudah mempersiapkan uraian singkat kejadian, hendaknya petugas penerima laporan kembali meneliti apakah yang disampaikan ini sudah informatif atau belum. Kalau memang sudah informatif, itu dapat disalin ke dalam formulir A1 tanpa menggunakan apa yang sudah dipakai oleh kuasa hukum tersebut. Yang kedua, terkait pelapor yang bukan mendengar, melihat, dan merasakan langsung itu, ya saran saya ialah dia tidak masalah sepanjang dia memang memenuhi legal standing untuk melaporkan, namun dengan catatan pihak-pihak yang melihat secara langsung, mengetahui secara langsung tersebut dijadikan sebagai saksi. Tentu ini tujuannya ialah untuk mendukung pembuktian laporan tersebut, memudahkan pengawas pemilu. Meskipun pengawas pemilu memiliki keaktifan, memiliki kepentingan untuk melakukan investigasi terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu itu sendiri. Itu yang merespon dari apa yang disampaikan Bawaslu Berau. Kemudian dari NTT, dari Kabupaten Ngada, Pak Bastian ya, luar biasa sudah turut bergabung dalam kegiatan ini. Masalah laporan online ya. Jadi untuk sementara Perbawaslu yang mengatur masalah online tersebut, salah satunya diatur dalam Perbawaslu mengenai pengawasan pemilu tentang pendekatan pandemi COVID, seperti itu. Di situ ada disampaikan. Dan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam penyampaian laporan secara online melalui website, WhatsApp, atau email itu sifatnya hanya alat bantu. Kita harus membedakan alat bantu dan alat kerja. Fasilitas-fasilitas online tersebut masih sifatnya alat bantu, bukan alat kerja. Kecuali dia sudah dijadikan di dalam Perbawaslu bahwa pelaporan online menjadi alat kerja. Levelnya sama seperti formulir A1. Formulir A1, formulir laporan tersebut kan, atau formulir B1 dalam pemilu itu dia alat kerja. Sehingga untuk saat ini pelapor tetap setelah dia melaporkan melalui email atau website atau WA resmi Bawaslu, maka dia tetap harus menyampaikan laporan tersebut ke kantor pengawas pemilu. Ya. Adalah cita-cita besar kita, Pak Bastian, untuk menciptakan sebuah perangkat aplikasi, sebuah sistem yang nanti akan dijadikan sebuah alat kerja yang berguna bagi Bawaslu dalam proses pelanggaran. Kami sudah bertemu dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Polri. Itu lembaga-lembaga yang sudah membangun sistem penegakan hukum mereka berbasiskan teknologi, ya, dan dalam kesimpulan kami membangun sistem penegakan hukum yang berbasiskan teknologi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mahkamah Konstitusi MK itu memerlukan 17 tahun sampai
sistem mereka sebaik saat ini, seperti itu. Dan itu harus didukung dengan payung hukum juga, entah itu Bawaslu ataupun surat keputusan yang mendukung dari pelaksanaan penegakan hukum berbasis teknologi. Jadi untuk pertanyaannya tadi, apakah ada tips jika pelapor menyampaikan lewat online? Untuk sementara fasilitas online dalam penanganan pelanggaran itu merupakan masih sebatas alat bantu, sehingga jadi sifatnya dia hybrid begitu ya. Ketika dia menyampaikan melalui nomor WhatsApp resmi, masih harus datang ke kantor untuk melengkapi dan menandatangani formulir laporannya, termasuk menyerahkan alat bukti. Jikapun dia menolak ke kantor, maka dapat dijadikan informasi awal sepanjang memang telah memenuhi syarat sebagai informasi awal. Seperti itu, Pak Bastian dari Kabupaten Ngada. Salam hormat juga dari saya. Terima kasih. Sekian, Mas Moderator. Ya, terima kasih Mas Yuda. Mungkin kita buka satu sesi lagi untuk sesi tanya jawab ini, mengingat waktu kita masih kurang lebih 20 menit. Baik, kepada Bapak Ibu yang ada yang ingin tanyakan, silakan dibuka kamera dan mikrofonnya. Mohon izin bertanya, Mas Hamzah. Ya, silakan Mbak Stepi dari Mahakam Ulu. Ya, mohon izin bertanya, Pak Yuda. Saya ingin bertanya, ketika pelapor memberikan alat bukti berupa video atau rekaman yang memakai bahasa daerah, itu sikap kami sebagai penerima laporan itu seperti apa? Karena alat bukti yang sering, menurut pengalaman kami di Kabupaten Makamulu, kami ini paling sering menerima alat bukti berupa rekaman video dan rekaman audio yang memakai bahasa daerah. Dan mengingat juga kan Pak, di kabupaten kami ini, kami susah mencari ahli bahasa yang bersertifikat, dan juga kami, karena ini kan nanti bakal berkolerasi pada tahap penanganan selanjutnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Stevi atas pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan Pak, Mas Yuda, dari room chat dari Bapak Martin dari Sumba Tengah. Apakah laporan dugaan pelanggaran yang cacat formil dengan sendirinya juga cacat material? Baik, silakan Pak, Mas Yuda. Ini ada dua pertanyaan dari Mas David terkait dengan barang bukti, terkait dengan video, rekaman video yang berasal dari bahasa daerah. Apakah dalam proses penerjemahannya harus yang bersertifikasi? Kemudian pertanyaan kedua dari room chat, yaitu apakah laporan dugaan pelanggaran yang cacat formil dengan sendirinya juga cacat material? Ya, terima kasih dari Mbak Stepi ya. Ya, kami pernah sering bahkan di Bawaslu. Misal di Bawaslu ini kan laporannya banyak dari daerah-daerah, dan biasanya kalau dari Indonesia Timur atau dari Sumatera itu bahasanya bahasa daerah seperti itu ya. Dan bagaimana sikap kami? Yang pertama filter pertama ya, petugas penerima laporan itu sudah difilter dari situ. Karena kami sudah melakukan briefing ketika memeriksa bukti video pada saat penerimaan laporan, dan dia menggunakan bahasa daerah, maka dimintakan diminta kepada pelapor untuk membuat percakapannya, membuat transkripnya seperti itu dari pembicaraan yang ada dalam video. Dan itu tidak harus diberikan ketika proses penerimaan laporan, bisa diberikan saat klarifikasi, contohnya seperti itu. Klarifikasi dia datang ke transkripnya. Itu yang pertama. Itu briefing kami terkait dengan penerimaan video
yang berbahasa daerah. Yang kemudian yang kedua ialah kami membuka video tersebut bersama-sama dengan pelapor. Namun sebelumnya kami pastikan bahwa pelapor mengerti bahasa tersebut, bahasa yang disampaikan. Dan misal kami misal pelapor tidak mengerti juga bahasa daerah, maka kami harus mencari seseorang yang mengerti bahasa tersebut, seperti itu. Dan kami bisa menggunakan SDM yang ada di kantor, dan tidak perlu, pada dasarnya tidak perlu yang bersertifikasi, tapi itu lebih baik. Namun nanti ketika masuk ke penyidikan, misalnya pidana, maka tentunya yang harus bersertifikasi. Misalnya dia menggunakan bahasa di Papua, biasanya kami ada di kantor SDM yang mengerti bahasa tersebut, sehingga ketika proses klarifikasi turut dilibatkan untuk melakukan proses penerjemahan, seperti itu. Jadi pertama tadi ada dua cara kami menyikapi jika ada video berbahasa daerah. Pertama, kami meminta kepada pelapor untuk membuatkan transkripnya, apa sih yang dibicarakan di dalam ini, karena dengan alasan tentunya dijelaskan oleh petugas penerima laporan, karena kami tidak mengerti apa yang dalam video ini, apa yang dibicarakan. Jika Bapak ingin membantu, maka tolong dibacakan transkrip, seperti itu pembicaraan. Dan yang kedua, cara yang kedua ialah jika dengan catatan pelapor tersebut mengerti bahasanya namun dia menolak membuat transkrip, maka di video tersebut diputar ketika proses klarifikasi kepada pelapor atau kepada saksi yang mengerti bahasa tersebut. Kemudian video itu dibuka, kemudian ditanyakan apa maksudnya video tersebut, apa yang dikatakan oleh orang yang ada di dalam video tersebut. Begitu. Mungkin Mbak Stepi paham maksud saya. Jadi kami memiliki dua tindak lanjut terhadap video yang memiliki bahasa daerah. Pertama, tadi sudah saya jelaskan melalui pelapor yang diminta untuk membuat terjemahannya. Kemudian jika dia menolak, maka dalam proses klarifikasi, tentunya proses klarifikasinya akan lebih lama ya, karena kita perlu melakukan penerjemahan yang mana nanti dituangkan di dalam jawaban klarifikasinya apa maksudnya. Karena biasanya dari seluruh utuh video tersebut tidak semua percakapan dalam video tersebut yang menjadi komponen pendukung dalam membuktikan laporan, seperti itu. Mungkin hanya di menit keberapa, atau di detik berapa yang menjadi komponen pendukung, hanya itu saja. Itu pertama dari Mahulu, jadi nanti bisa diterapkan seperti itu. Namun berbeda nanti ketika penyidikan, tentunya nanti itu menjadi tugas dari kepolisian ya, dia untuk translasi penerjemahan dari video berbahasa daerah tersebut. Kemudian dari Sumba Tengah, masalah jika laporan cacat formil, apakah cacat material? Saya kira tidak ya. Formil itu untuk menuju material, dia itu terpartisi sebenarnya. Jadi untuk masuk ke material tentunya kan harus melalui formilnya. Jadi ketika laporan tersebut cacat, maksudnya di sini tidak memenuhi syarat formil begitu. Tidak memenuhi syarat formil, apakah juga tidak memenuhi syarat material. Jadi tidak selamanya. Bawaslu masih membuka ruang melalui peraturannya bahwasanya laporan yang tidak memenuhi formil atau bisa dikatakan juga cacat formil, materialnya masih bisa untuk dianalisa, untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Bawaslu itu sangat berkepentingan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Seperti itu ya. Terlepas jika peristiwanya kurang
kurang berkualitas yang dilaporkan, misalnya hanya berdasarkan clipping-clipping koran seperti ya, tapi pada dasarnya Bawaslu itu sangat amat berkepentingan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jika formilnya memang tidak terpenuhi, namun ada keyakinan bahwa memang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran di dalam laporan tersebut, materialnya, maka terhadap hal tersebut masih dibuka ruang untuk dilakukan pemeriksaan tindak lanjut dalam bentuk informasi awal kemudian diinvestigasi, kemudian dapat menjadi temuan jika plenonya memang diputuskan terdapat dugaan pelanggaran. Saya kira seperti itu dari sahabat yang di Sumba Tengah, Pak Martin ya, atau Ibu Martin. Mohon maaf. Terima kasih, mungkin itu Mas Moderator. Iya, Mas Yuda, ini terakhir dari Mbak Tabita dari Bawaslu Kobar. Silakan Mbak Tabita. Terima kasih pada moderator. Kedengaran ya suara saya, Mas? Ya, kedengaran Mbak. Oh, kedengaran, ya. Terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya. Saya ingin bertanya sedikit perihal penerima laporan. Saya staf Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Kebetulan kemarin saya menerima sebagai staf penerima laporan. Saya ada sedikit pertanyaan tentang perihal penerimaan laporan dalam menerima barang bukti yang diberikan pelapor, di mana yang saya ketahui dan pahami sejauh ini, jika barang bukti itu harus diserahkan langsung oleh pelapor dalam bentuk barang atau dokumen. Bagaimana jika pelapor hanya mengirimkan soft file dan meminta penerima laporan untuk mencetak file tersebut? Apakah barang bukti dapat diterima, dan jika tidak, bagaimana sikap yang harus diambil oleh penerima laporan seandainya pelapor ngotot dan marah serta menganggap penerima laporan mempersulit pelapor? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Mas. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Tabita dari Bawaslu Kobar. Mungkin langsung aja Mas Yuda ditanggapi terkait dengan barang bukti tersebut. Ya, terima kasih. Mbak Tabita ya, dari Bawaslu Kutai Barat ya. Inilah pentingnya petugas penerima laporan, dia mampu menjelaskan prosedur penerimaan laporan. Dalam penerimaan laporan, eksternal lah yang mengikuti aturan main Bawaslu, bukan sebaliknya, kita mengikuti aturan main dari masyarakat. Nah, jadi kita sudah punya aturan dalam penerimaan laporan. Kemudian masalah tadi konteksnya ya, jika dia kirimkan lewat WA, kemudian dia minta print. Jadi begini, sepanjang file tersebut yang dikirimkan lewat WA, entah itu video atau dokumen barangkali ya, scan dokumen, sudah tercatat di dalam tanda terima itu, tanda terima bukti-bukti itu, namun hanya teknisnya saja menyerahkan melalui WA, maka itu bisa, itu hanya teknis masuknya saja, tapi sudah tercatat di dalam tanda terima. Karena begini, setiap dokumen yang masuk dari pelapor, ini prinsip utamanya, setiap setiap dokumen yang bukti yang masuk ke dalam ke Bawaslu dalam penerimaan laporan, dia harus tercatat seperti itu. Bagaimana teknis penerimaannya itu bisa menyesuaikan. Jadi dalam konteks ini dia harus tercatat dulu. Jadi tidak bisa sembarangan. Bukti-bukti itu bisa masuk hanya dalam 2 kesempatan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor atau saksi itu dalam penanganan pelanggaran hanya bisa dilakukan di 2 kesempatan. Pertama saat penerima laporan, yang kedua saat klarifikasi, saat proses pelanggaran itu tindak lanjut. Dia tidak bisa di luar itu. Bahkan ketika penerimaan laporan, kemudian laporan sedang diperiksa,
dilakukan kajian awal dan pelapor memaksa untuk memasukkan bukti, itu tidak bisa seperti itu. Dia baru bisa lagi memasukkan bukti ketika sudah selesai laporan itu diperiksa syarat formil dan materialnya. Nah, terkait dengan konteks tadi dia mengirimkan lewat WA, sepanjang memang file tersebut sudah memang tercatat di dalam tanda terima penerimaan bukti-bukti, itu hanya teknisnya saja dia menyerahkan melalui WA, mungkin barangnya tersimpan di dalam handphone, maka itu bisa. Namun kalau dia ujuk-ujuk menyampaikan, tiba-tiba saja menyampaikan gitu, mengirim lewat WA, Bapak Ibu ini bukti baru yang saya ingin sampaikan, kemudian dia menyampaikannya tidak dalam waktu-waktu yang diatur boleh menyampaikan bukti, maka tidak bisa seperti itu. Dijelaskan bahwa ada prosedur yang dilalui dalam proses penerimaan bukti. Bukti itu tidak bisa sembarangan masuk ke Bawaslu, seperti itu. Bukti itu ketika dia masuk di Bawaslu harus diikuti proses administrasinya, proses pencatatannya. Dan kalau dia marah ya tidak usah perlu ditanggapi, karena kita ini lembaga negara seperti itu, dan dia siapa. Kira-kira seperti itulah kira-kira. Jadi perlu sedikit arogansi lah dalam menghadapi pelapor yang seperti itu, yang mencoba untuk mengintervensi pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu. Jadi saya kira itu ya Mbak Tabita, tadi saya ulangi lagi, jika memang itu hanya teknis penyerahannya saja dan barang bukti itu sudah tercatat proses administrasinya, maka itu bisa. Namun kalau ujuk-ujuk dia menyampaikan, itu tidak bisa, karena harus ada proses pencatatan yang harus dilalui dalam proses penyerahan bukti, dan ada waktu-waktunya penyerahan bukti itu. Saya kira itu, Mas Moderator. Ya, terima kasih Mas Yuda atas materinya terkait dengan teknik penerimaan laporan dugaan pelanggaran. Sebagai tanda mengakhiri diskusi kita pada hari ini, mungkin terakhir Mas Yuda, closing statement terkait dengan teknik penerimaan laporan ini, Mas Yuda. Ya, saya mungkin hanya mengutip apa yang sering dikatakan Profesor Muhammad ya, Ketua DKPP sekarang, Ketua Bawaslu 2012-2017, bahwa penanganan pelanggaran merupakan mahkotanya pengawas pemilu, mahkotanya Bawaslu. Mahkota merupakan simbol bagi seseorang yang artinya dia memiliki kuasa, memiliki kualitas. Bawaslu memiliki kuasa, memiliki kualitas dalam pelanggaran. Dan proses-proses yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kaltim dan Bawaslu Berau ini merupakan proses dari merawat mahkota tersebut agar lebih dapat dihormati, agar Bawaslu dapat dicintai oleh publik dalam proses pelanggaran. Jadi pesan saya ialah mungkin jadilah pengawas pemilu yang berintegritas dalam proses pelanggaran. Integritas ialah modal utama dalam proses pelanggaran. Integritas itu hanya bisa muncul oleh dua hal dalam pandangan saya. Karena rasa cinta dan rasa ikhlas. Cinta kepada Bawaslu dan ikhlas kepada menjadi pengawas pemilu. Tanpa itu, integritas tidak bisa dibangun. Dalam proses pelanggaran, penerimaan laporan dan di dalamnya perlu integritas yang kuat. Kemudian dari situ kita baru berbicara profesionalitas, berbicara akuntabilitas, berbicara imparsial seperti itu. Maka seriuslah terhadap proses pelanggaran. Ini merupakan satu dari dua tugas utama pengawas pemilu. Pengawas pemilu diberikan
anggaran, diberikan fasilitas oleh negara Republik Indonesia ini untuk mengawasi pemilu dan untuk menegakkan hukum. Jadilah pengawal demokrasi yang jujur, yang tidak berpihak dan bermartabat. Itu terakhir dari saya, Mas Harsa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam buat teman-teman di Berau. Sebenarnya saya ada agenda di Berau ya minggu depan, semoga bisa jadi, kalau nggak diundur lagi minggu depan selanjutnya. Mungkin itu saja dari Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari saya. Semoga kita bisa ketemu tatap muka secara langsung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akhir kata selamat sore ya di Indonesia Tengah, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda Pratama Putra SH atas sharing ilmunya kepada teman-teman peserta pentas atau peningkatan kapasitas terkait dengan tema kita pada hari ini, teknik penerimaan laporan dugaan pelanggaran. Kalau tadi Mas Yuda juga mengutip salah satu dari quotes dari pimpinan kita di Bawaslu RI, saya juga mengutip dari Ibu Ratna Dewi, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, sekali Bawaslu dikuatkan tak boleh ada kata dibubarkan. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penutupnya, kami serahkan kepada Bapak Tony Bowo Satoto SH untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak MC dan moderator, serta Pak Yuda selaku narasumber untuk acara pentas pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Koordif dari Sengketa dan HPPS. Terima kasih banyak telah mengikuti acara ini, dan Bapak Ibu dari kabupaten lain, dari provinsi lain yang turut serta di dalam daring ini. Kami dari Bawaslu Provinsi Kaltim banyak mengucapkan terima kasih, dan semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini, apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita dan menjadi kemajuan di Bawaslu di kedepannya. Mungkin itu, izin Pak Ebin kalau masih berada, dan dari teman. Nah, ini Pak Ebin mohon izin kalau nutupnya gimana Pak Ebin, izin Pak Ebin atau mau ada yang disampaikan terlebih dahulu? Lanjut aja Pak. Mungkin saya tutup aja ya Pak Ebin ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Koordif, penanganan pelanggaran, Pak Ebin Marwi, dan ini kita tutup acara hari ini yang alhamdulillah banyak pertanyaan, dan sudah ada pencerahan dari narasumber atas pertanyaan tersebut, ada jawaban-jawabannya. Semoga bisa menjadi ini masukan buat Bawaslu Kabupaten Kota yang mengikuti. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak. Acara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Toto sudah menutup acara pada hari ini. Saya atas nama pribadi, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu mohon izin selanjutnya roomnya akan diakhiri. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Demikian.